Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Jumpa lagi dengan saya Surono untuk kita bersama-sama membahas, bincang-bincang mengenai bagaimana menerapkan prinsip Pendidikan 3 di tempat kerja, ya, dengan SKKNI C28 LOG 20032. Ini konteksnya kita untuk para profesional pelatihan dan asesor atau asesmen kompetensi. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe. Baik, mari kita lihat sama-sama bagaimana menerapkan prinsip-prinsip K3 di tempat kerja. Yang pertama adalah mengikuti praktek-praktek kerja yang aman. Kemudian melaporkan bahaya di tempat kerja. Yang ketiga, mengikuti prosedur keadaan darurat. Jadi ada 3 prinsip yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah mengikuti praktek kerja yang aman. Kemudian melaporkan bahaya-bahaya di tempat kerja. Dan mengikuti prosedur keadaan darurat. Baik, kita mulai dari prinsip pertama, yaitu mengikuti praktek-praktek kerja yang aman. Ini ada 8 hal atau aspek atau tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kerja yang aman. Bagaimana kerja yang aman? Ikuti SOP, ikuti persyaratan dasar pekerjaan, dan ikuti persyaratan K3. Yang kedua, kegiatan rumah tangga perusahaan yang harus kita ikuti, yaitu Code of Conduct perusahaan atau organisasi. Good practices atau pedoman praktek kerja yang baik di perusahaan. Kalau misalnya di industri obat, maka good manufacturing practice. Kalau di lembaga pelatihan, good training practices kita ikuti. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab dan tugas-tugas karyawan. Bertanggung jawab dalam pencegahan kecelakaan, melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Itulah tanggung jawab dan tugas karyawan. Kemudian yang keempat, perlengkapan pelindung diri dan alat-alat keselamatan. Mulai dari helm keselamatan, sabuk dan tali pengaman, sepatu boot, sepatu pelindung, masker, kacamata pengaman, sarung tangan, pelindung wajah misalnya. Yang kelima, penyimpanan perlengkapan pelindung diri dan alat-alat keselamatan. Nah, ini meletakkan APD pada tempatnya setelah selesai digunakan. Melakukan pembersihan secara berkala, memeriksa alat safety sebelum dipakai. Itu adalah yang kelima. Yang keenam adalah mengenali tanda-tanda atau simbol-simbol keselamatan dan keamanan kerja. Yang ketujuh, pedoman dan kesehatan kerja yang harus kita pelajari, yaitu mulai dari alat pelindung diri atau APD, inspeksi kerja, rambu-rambu K3, pelaporan dan penyelidikan insiden, kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pemeliharaan dan keadaan darurat. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah perlengkapan darurat. Mulai dari detektor, alarm, relief system, pelindung fisik, alat pelindung diri, alat tangkap darurat, dan alat penyelamat. Inilah prinsip pertama, mengikuti praktek-praktek kerja yang aman. Baik, berikutnya adalah prinsip kedua, melaporkan bahaya-bahaya di tempat kerja. Sangat penting. Yang pertama, bahaya-bahaya di tempat kerja selama waktu kerja dikenali. Ada beberapa, fisik, misalnya bising, getaran, pencahayaan, radiasi layar komputer, elektrik, dan lain-lain. Kimia, partikel debu, cairan disinfektan, uap, vapor, mist, dan lain-lain. Biologi, mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, vektor, dan lain-lain. Ergonomi, posisi kerja tidak netral misalnya, gerakan berulang, kelebihan beban, dan lain-lain. Psikososial misalnya, konflik antar rekan, stres kerja, shift, beban kerja, karir, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bahaya-bahaya di tempat kerja dilaporkan kepada orang yang tepat sesuai prosedur operasi standar atau SOP. Yaitu respon dengan segera. Bila memungkinkan pekerja mengalami kecelakaan harus melapor kepada atasan sesegera mungkin.
Kemudian temukan fakta, tentukan urutan kejadian kecelakaan, analisis kecelakaan, dan tentukan tindakan perbaikan secara komprehensif. Ini adalah prinsip kedua melaporkan bahaya-bahaya di tempat kerja. Berikutnya adalah prinsip ketiga yang harus kita implementasikan, yaitu mengikuti prosedur keadaan darurat. Ada 3 hal di sini. Yang pertama, cara-cara menghubungi personel yang tepat dan layanan darurat jika terjadi kecelakaan didemonstrasikan. Ya, di sini ada misalnya ada ambulan gawat darurat 118 dan 119 misalnya. Pemadam kebakaran 113 atau 1131, polisi 110, posko bencana alam 129, dokter keluarga misalnya, dan lain-lain. Yang kedua, prosedur kondisi darurat dan evakuasi atau pengungsian dimengerti. Ada prosedur evakuasi keadaan darurat, kebakaran misalnya, proses evakuasi korban gempa bumi, dan lainnya. Yang ketiga adalah prosedur kondisi darurat dan evakuasi didemonstrasikan. Nah, di sini kita harus mengikuti safety induction, pengenalan bahaya kimia, pengenalan alat pelindung diri. Ini adalah prinsip ketiga, mengikuti prosedur keadaan darurat. Nah, kemudian bagaimana kita menyiapkan diri untuk menerapkan prinsip ketiga ini di tempat kerja yang sesuai dengan konteks? Maka kita bisa membuat suatu rekaman perencanaan untuk dilaksanakan nanti kalau terjadi apa-apa, dan apa yang harus dilakukan langkah-langkah sebelum, saat, maupun sesudah terjadi apabila ada kecelakaan kerja. Maka kita ikuti yang tadi saya jelaskan, mulai dari yang pertama ikuti praktek kerja yang aman, kemudian melaporkan bahaya tempat kerja, mengikuti prosedur tempat kerja. Nah, di sini kerita unjuk kerja atau indikator kinerjanya kita bisa ambil dari kerita unjuk kerja yang ada di dalam standar kompetensi. Kemudian rekaman hasil ini kita identifikasi pilihan-pilihan sesuai dengan konteks di dalam standar kompetensi dan organisasi kita bekerja, misalnya lembaga pelatihan atau tempat uji kompetensi yang kita akan melakukan pekerjaan di sana. Baik, itu tadi yang kita bicarakan atau kita bahas, bagaimana menerapkan prinsip-prinsip K3 di tempat kerja, terutama dengan konteks para pelatih dan juga kegiatan asesmen berbasis kompetensi di tempat kerja. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.